Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aslam yang saya hormati, tadi ada beberapa hal yang mengenai nama Bapak yang agak belum bisa saya terima sekarang ini. Yang pertama mengenai sikap kritis dalam menelaah Al-Quran. Saya juga setuju bahwa sikap ragu itu diperlukan dalam rangka mencapai keimanan yang lebih kuat. Tetapi saya yakin harus ada batas daripada keraguan kita. Tidak mungkin kalau misalnya sikap ragu terus kita terapkan dalam menelaah Al-Quran, itu nggak ada ujungnya. Saya pikir selalu sikap ragu itu kan bisa diterapkan setiap dalil yang kita capai. Setiap kita sampai pada suatu dalil, lalu sudah bisa kita ragukan. Jadi saya yakin harus ada batasnya. Nah, bagaimana batasannya itu? Di mana letak batasnya? Di mana mengenai hal apa yang boleh kita pertanyakan dan mana yang tidak boleh kita pertanyakan lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi Bapak menerangkan mengenai nalar Al-Quran. Ada satu cara nalar lagi yang berbeda, yaitu mengenai intuisi. Jadi ada satu cara nalar yang yaitu melalui intuisi. Saya nggak kurang begitu jelas mengenai nalar intuisi ini. Apakah ada juga dalam Al-Quran itu mengenai nalar intuisi tidak melalui dalil seperti ilham. Ada di sini saya pernah baca dari Al-Ghazali. Kalau nggak salah dia pernah menerapkan cara itu sebelum dia sampai ke cara nalar melalui dalil-dalil tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau ada yang bertanya lagi untuk berikutnya, saya jawab langsung saja pertanyaannya. Dalam memahami Al-Quran itu tidak bisa kita samakan atau kita sederhanakan sebagaimana kita membaca buku-buku misalnya karya-karya intelektual, filsafat dan sebagainya. Al-Quran itu jauh lebih tinggi dari semua yang ada. Istilahnya begini, apa yang ada dalam Al-Quran itu perlu dinalar sesuai dengan firman Allah juga. Tapi saya mau pakai pendekatan akal juga di samping nalar Quran supaya macam yang difirmankan Allah, apalah itu baru dengan Quran atau tidak merenungi Al-Quran. Jadi Al-Quran memang bisa kita katakan suatu hakikat kebenaran. Al-Quran adalah hakikat kebenaran. Tetapi yang hakikat kebenaran itu adalah Al-Quran yang Al-Quran. Artinya bukan Al-Quran yang kita pahami. Al-Quran yang kita dakwakan, yang kita katakan sebagai Al-Quran selama ini, sebenarnya lah itu Al-Quran yang kita pahami. Bukan Al-Quran sebagaimana ia. Kalau Al-Quran yang kita pahami sama sebagaimana Al-Quran sebagaimana ia, maka tidak akan tercipta warna-warni di kalangan kaum muslimin. Yang semuanya saya katakan tadi bermerek atau berjalan Islam, semuanya memakai Islam. Nah, jadi Al-Quran yang Al-Quran tidak ada pertentangan di dalamnya, tapi Al-Quran yang kita pahami relatif, walaupun belum tentu salah, tetapi belum tentu benar. Di situ yang saya maksudkan perlu penalaran. Dan salah satu hal bahwa jangan ragu dalam artian untuk meyakini bahwa Al-Quran ini akan selalu sesuai dengan akal yang sehat, bahkan akal yang sehat nanti yang sesuai dengan Al-Quran. Penalaran yang canggih, ini tauhid yang sudah sampai ke derajat seni akan membuka tabir-tabir Al-Quran itu sehingga kita nyampe kepada Al-Quran yang hakiki. Istilahnya apa? Memang kita boleh ragu, apakah dalam Al-Quran boleh ragu? Tidak, tetapi yang kita tidak meragukannya itu Al-Quran yang Al-Quran, bukan Al-Quran yang ada di benak kita. Misalnya ya kan, dalam ayat dikatakan wa ma ramaita in ramaita walakinallaha rama. Engkau tidak melempar ketika kau melempar, tetapi Allah yang melempar. Itu apa maksudnya? Apa Allah juga di tangan saya? Ya kan? Atau semacam sering saya lakukan juga di kursus logika, dikatakan semacam nahnu khalaqna samawati wal ardh, kami ciptakan langit dan bumi. Ajib, heran kan?
Allah mengatakan kami, kenapa kau tidak aku? Ya ini mesti gimana? Kemudian saya sebenarnya mau bicara takdir juga, gitu, dalam hal ini karena waktunya juga enggak. Itu di Quran sangat seperti nampak jelas bahwa kita semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi padahal maksudnya bukan itu. Nah, itulah. Jadi Quran tidak bisa kita ragukan, tapi Quran yang kita pahami perlu kita kritik, perlu kita ragukan. Dan sebelum kita mencapai dalil, mencapai argumen atau sesuatu yang bersifat argumentatif, kita masih bisa meragukannya. Tapi kalau sudah bersifat argumentatif dan argumennya itu benar, di situ tidak akan bisa ada keraguan. Sungguh kalau nanti kita sudah sampai kepada derajat dalil dan argumen, mempercayai atau mengimani suatu ayat, itu nggak bisa diragukan lagi. Ragu itu karena tidak adanya argumen. Dan Quran adalah Quran yang kita pahami, yang bisa diragukan. Bukan Quran yang Quran. Yang kedua, apakah ada nalar yang langsung yang tidak pakai penalaran argumentatif? Ada. Itu yang disebut ilham. Atau juga disebut wahyu. Aneh ya. Apa ada selain Nabi yang menerima wahyu? Bisa. Kenapa tidak? Wahyu itu tidak khusus untuk Nabi. Wahyu yang hanya khusus untuk Nabi itu adalah wahyu yang berupa syariat dan ajaran. Tapi kalau wahyu yang biasa itu nggak apa-apa selain Nabi menerima. Apa ada dalilnya dari Quran? Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibu Musa untuk meletakkan anaknya di semacam keranjang yang dihanyutkan di sungai. Itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa auhayna, kami wahyukan. Wa yuha rabbuka ilan nahl. Allah Tuhanmu memberikan wahyu kepada lebah. Itu wahyu, nggak apa-apa. Cuman orang menyebutnya ilham, terasa seperti aneh kalau disebut wahyu, takut musyrik, takut bid'ah. Padahal Al-Quran menyebut auha, wahyu. Nah, bisa itu. Tetapi dari mana kita bisa menjamin bahwa itu ilham? Itu beratnya. Orang yang belum suci, orang yang masih melakukan maksiat, itu sulit. Apalagi orang yang tidak berpengetahuan, sulit mengontrol mana bisikan-bisikan setan, mana bisikan-bisikan hawa nafsunya, dan mana yang bisikan malaikat. Itu sulit. Sehingga kita harus memakai nalar akal. Nggak bisa melihat nalar yang demikian itu. Sebab apa? Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabili, kurang lebih demikian ayatnya. Jangan kau ikuti perasaan kamu. Jangan kau ikuti hawa nafsumu. Hawa nafsu ini bukan berarti amarah dan sebagainya. Ini berenung tanpa asal muasal, tanpa argumen, tanpa mukadimah, kemudian dia cetuskan suatu pendapat. Itu tidak dijamin, walaupun tidak mesti salah, tapi dijamin benar juga sulit. Jadi untuk menjamin keselamatan kita, tetap memakai nalar akal yang dianjurkan juga oleh akal sehat, dan juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akal kita. Apala ya'qilu, apala tatafakkarun, apakah kau tidak berpikir dan sebagainya. Ayatnya banyak sekali itu. Dan Allah menciptakan akal ini bukan untuk main-main, untuk berpikir. Ya, silakan yang lain. Ada? Mungkin ada yang lain? Silakan. Ya, terima kasih ya. Langsung aja Pak. Saya pertanyakan itu tadi dalam pertanyaan Bapak yang menanyakan kepada kami, mengapa pemikiran lain yang membanjiri pemikiran kita, khususnya dalam dunia tauhidan. Yang saya pertanyakan yaitu bentuk pemikiran luar yang bagaimanakah yang membanjiri pemikiran kita, dan sampai sejauh mana pemikiran luar itu mempengaruhi pemikiran kita. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang banjirnya pemikiran luar, kita dapat bisa memantaunya di toko-toko buku misalnya kan. Di sana banyak sekali buku-buku yang justru
berwibawa itu justru buku-buku terjemahan banyak sekali, dan sampai misalnya terjemahan sekarang misalnya kan banyak sekali puluhan pokoknya, dan anda nanti ya kan anda sendiri saudari kita itu bisa melihatnya di toko-toko pemikiran-pemikiran luar yang masuk ke negeri kita, yang mana baik tidaknya kami tidak mengatakannya, terserah ya kan, cuman yang saya katakan bahwa kita telah terbanjiri dengan itu, tapi kita tidak pernah membanjiri. Ayo mengairi sedikit aliran, misalnya umpama di Sorbonne sana dinukil pikiran seorang tokoh misalnya ya kan dari Indonesia, penemu atau pencetus dalam konsep apa misalnya dalam konsep filsafat atau dalam konsep tauhid misalnya, dinukil misalnya bahasa Indonesia di sana kemudian diterjemahkan, dikagumi misalnya, itu tidak demikian. Kemudian jadi maksud saya menerangkan bahwa banjirnya pemikiran itu bisa kita tinjau lewat apa namanya referensi yang ada di toko-toko, gampang sekali. Bahasa Indonesia saja sudah tumbuhan, artinya beribu-ribu mungkin bahkan, atau berpuluh-puluh, beratus ratus, bahkan mungkin beribu-ribu dari zaman dahulu sampai sekarang banyak sekali. Di samping toko-toko bahasa Arab, kalau nanti misalnya bisa bahasa Arab, masuk ke toko bahasa Arab, di sana yang namanya impor apa namanya ya kan, kantor impor pengetahuannya di sana itu. Maksud saya itu nggak apa-apa sih, tidak menjadi tapi kita harus membuat langkah berikut masa depan yang lebih cerah. Jadi istilahnya kita berusaha mandiri, gitu. Kemudian sejauh mana? Wah, sejauh Islam yang ada di negeri kita ini. Iya betul. Jadi istilahnya pemikiran, coba Anda apa namanya kalau membaca suatu buku, ini kan karangan misalnya Profesor siapa dah atau Dokter siapa lah di Indonesia ini, coba di sana itu banyak sekali nukilan-nukilan yang dinukil dari istilahnya apa, buku-buku referensi. Bahkan kalau orang sekarang ingin menilai suatu buku, kebaikan suatu buku, ketinggian suatu buku, itu dilihat dulu belakangnya, referensinya banyak enggak. Kalau referensinya banyak, aku sini jadi kawan betul nih kan, gitu dia. Iya, yang banyak referensinya itu yang kita kagum. Kalau kacamatanya tebal kan, orangnya punya kacamata tebal, suka baca, hebat luar biasa. Hebatnya ya baca. Tukar kuping sana sini, gitu. Itu bagus kalau dia yang dinukil, itu benar. Anda bukan menilai, saya tidak menilai benar tidaknya. Tetapi istilahnya, kenapa kita tidak mencoba mencari jalan keluar untuk memulai langkah dari sejak dini untuk menciptakan situasi yang lebih mandiri. Jadi istilahnya, jangankan masyarakat, cendekiawan itu dicorai oleh pemikiran luar. Dan cendekiawan ini sebagai figur yang dikagumi di negara kita, ya otomatis masyarakatnya semuanya tercorai dengan pikiran itu. Mudah-mudahan apa yang ada baik, mudah-mudahan. Tapi maksud saya minimal kita berusaha untuk ya maju setapak lagi. Ya kan nggak ada. Terima kasih kepada Ustaz. Tadi tentang pelajaran Al-Quran yang dan Al-Quran yang dipahami. Timbul satu pertanyaan yang mungkin mewakili pendapat salah orang di Indonesia, bahwa pada akhirnya yang namanya Al-Quran itu tidak dapat dipahami oleh manusia. Karena pertanyaan kemudian timbul, apakah maksud kita sama? Maksud kita tentang Al-Quran sama dengan maksud Allah Al-Quran. Sementara yang namanya ilmu yang dikuasai oleh manusia itu selalu relatif, dan masa ke masa selalu relatif. Nah, ini satu pertanyaan. Nah, dan ini juga kecenderungan adanya relativisme Al-Quran. Al-Quran yang tidak akan bisa penuh dipahami oleh manusia. Kedua, mungkin satu tambahan, di samping Allah mewahyukan pada selain Rasul, begitu juga Allah mempunyai Rasulullah selain manusia. Seperti Tuhan ababil, arsala alaihim tayran ababil. Bagaimana pernyataan ini sehingga datang diulang tentang Rasulullah. Apakah ada Rasulullah selain manusia?
Kata ini dia wa arsala alaihim tayran ababil, dan kami utus dari ayat ini. Saya berkata, terima kasih. Kalau boleh saya tanya, pertanyaannya kan apakah ada rasul selain manusia? Nah, ini pertanyaan umum, tidak bisa ketahui ini. Saya sedikit akan mengulangi yang mana merupakan jawaban dari pertanyaan saudara kita, bahwa saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Quran yang kita pahami itu relatif. Ini sebenarnya saya dalam rangka membela Al-Quran itu sendiri, dan logika kita mengatakan demikian. Hikmahnya apa yang ingin saya capai dari perkataan ini? Hikmah bahwa kita jangan berpuas diri dengan Quran yang kita pahami. Itu maksud saya pertama. Jadi kita harus timbul kritik-mengkritik dalam jiwa. Misalnya setelah sholat subuh, kita buka Quran, direnungi. Itu maksud saya, jangan puas dengan apa yang kita pahami selama ini. Yang kedua, kalau kita menyadari sebenar-benarnya bahwa Al-Quran itu relatif, artinya Quran yang kita pahami, kita tidak akan berani mencemooh golongan-golongan lain sesama kaum muslimin. Tidak akan ada cemooh-mencemooh dalam warna-warni yang ada yang terpampang di hadapan kita itu. Itu maksud saya begitu. Jadi kalau ada orang yang mentang-mentang saya pakai Quran dan hadis, ya kan? Nah, dia harus menyadari bahwa Quran yang dia pahami adalah Quran apa? Quran relatif, bukan Quran yang hakiki. Kemudian apa tadi? Ya, pertanyaan kedua, sebenarnya saya masih mau menjawab juga. Pertanyaan pertama itu ada kelengkapannya. Pertanyaan kedua, apakah ada rasul selain Allah, selain manusia? Dilihat rasulnya, apa yang dimaksud? Kalau rasul dalam menyampaikan syariat, nggak ada selain manusia. Ada sebelum manusia itu malaikat. Artinya rasul yang tidak langsung yang menyampaikan wahyu. Tapi yang dimaksudkan, kalau yang dimaksudkan rasul yaitu pembawa syariat kepada manusia, ya, dalam artian dia yang menyampaikan langsung, nah itu tidak ada selain manusia. Kalau rasul-rasul yang tidak membawa syariat banyak, termasuk malaikat, ya kan? Ketika mereka datang kepada Nabi Ibrahim, ya kan? Ketika Allah kirimkan burung-burung atau angin-angin atau air laut, ya kan? Itu juga kiriman Allah. Mujizat-mujizat yang ada itu juga kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada hanya sama dalam istilah saja. Ini rasul, ini yang diutus. Sekarang pertanyaannya diutus itu apa? Kalau untuk membuat syariat, manusia sajalah yang saya ketahui. Mungkin juga ada dari yang lain. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih kepada Ustaz. Ya, bahwa intinya kita harus memperdalam lagi pengetahuan kita, dan kita tidak boleh ikuti kita untuk memahami tauhid ini. Setelah saya mendengarkan kembali hasil rekaman ceramah saya ini, yaitu waktu itu saya diundang di Masjid Agung Al-Azhar dalam judul Seni Tauhid dalam Menatap Masa Depan, ternyata pertanyaan pertama dari penanya terakhir itu tidak terjawab, tidak saya jawab dengan jawaban yang sangat jelas, padahal hal itu merupakan hal pokok untuk mengangkat kebingungan apakah kita bisa memahami Islam atau tidak. Maka dari itu timbul pikiran saya, karena masalah ini masalah penting, untuk saya susulkan rekamannya demi pencerahan keislaman. Pertanyaan itu bunyinya demikian, yakni pertanyaan yang belum terjawab adalah demikian bunyinya. Terima kasih kepada tadi tentang pelajaran Al-Quran dan Al-Quran yang dipahami. Timbul pertanyaan
yang mungkin mewakili pendapat salah seorang orang di Indonesia, bahwa pada akhirnya yang namanya Al-Quran itu tidak dapat dipahami oleh manusia. Karena pertanyaan kemudian timbul, apakah maksud kita sama? Maksud kita tentang Al-Quran sama dengan maksud Allah tentang Al-Quran. Sementara yang namanya ilmu yang dikuasai oleh manusia itu selalu relatif, dan masa ke masa selalu relatif. Ini satu pertanyaan. Dan ini juga kecenderungan adanya relativisme Al-Quran. Al-Quran yang tidak akan bisa penuh dipahami oleh manusia. Itu. Yang kedua, Jawabannya adalah sebagai berikut. Al-Quran itu pada dasarnya dapat dipahami maksudnya sesuai dengan Al-Quran itu sendiri, yakni Al-Quran yang Al-Quran dapat dipahami oleh manusia. Bagaimana nalarnya? Nalarnya adalah demikian. Dalam Al-Quran kita sering menjumpai, kita dapat menjumpai ayat-ayat misalnya afala yatadabbarun Al-Quran, apakah kau tidak merenungi Al-Quran? Warattilil Quran tartila, bacalah Quran itu. Kemudian ada ayat lain, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang muttaqin. Dengan demikian bahwa Al-Quran ini yang mana dia merupakan petunjuk bagi manusia, maka haruslah dipahami. Di Al-Quran yang Al-Quran haruslah dipahami, sehingga tujuan Allah memberikan bimbingan kepada manusia ini tercapai. Jadi kalau Al-Quran itu tidak dapat dipahami, itu kurang logis dari beberapa segi. Misalnya, buat apa Allah menurunkan Al-Quran kalau toh makna yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh manusia? Yang kedua, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memerintahkan suatu apapun pada manusia kecuali sesuai kemampuan manusia itu. Karena Al-Quran ini merupakan kitab yang perlu dan harus dan wajib sesuai dengan ayat-ayat misalnya hudal lil muttaqin tadi, wajib dipelajari oleh manusia, maka sudah seharusnya lah Allah menyesuaikan isi Al-Quran ini dengan kemampuan manusia. Memang pikiran itu banyak, penafsiran banyak tentang Al-Quran. Itu yang dikatakan relatif. Itu sebenarnya tidak apa-apa kalau kerelatifan tersebut tidak saling bertentangan. Misalnya 2 tambah 2 4. Ada yang mungkin menjawab adalah sama dengan 8 bagi 2 atau 16 bagi 4. Itu tidak saling menentang pendapat satu dengan yang lainnya. Jadi manusia boleh mempunyai penakwilan yang banyak tentang Al-Quran, yang itu merupakan maksud Tuhan juga, asalkan satu dengan yang lainnya itu tidak bertentangan. Kalau sudah saling menyalahkan, ini yang mustahil. Relatif yang demikian inilah yang mustahil. Tapi kalau merupakan semacam tingkatan, misalnya seperti tadi saya contohkan 2 tambah 2 4, ada yang menjawab 8 bagi 2, itu kan tidak menyalahkan. Jawaban 8 bagi 2 tidak menyalahkan jawaban yang mengatakan 4. Relatif yang demikian itu tidak aib, bukan merupakan suatu kejelekan. Mereka merupakan suatu peningkatan daripada nalar manusia itu. Jadi hal yang demikian ini tidak salah, tidak jelek. Pernah saya jumpai dalam suatu hadis menyatakan bahwa mengatakan bahwa Al-Quran itu mempunyai 70 batin, jadi 70 pintu katakan. Dan masing-masing pintu itu mempunyai 70 pintu lagi, mempunyai 70 batin lagi. Namun memang Allah itu memberikan memberikan derajat minimal kepada manusia. Ya, misalnya dalam ilmu tafsir ada zahirul Quran, misalnya lahir Quran atau batin Quran. Jadi minimal orang itu
mengamalkan Al-Quran sesuai dengan apa yang ia pahami, misalnya dari lahir Qurannya itu tugas kita untuk mengamalkan Al-Quran itu sesuai dengan apa yang kita pahami, kan? Kemudian namun dari tinjauan secara keseluruhan, maka Al-Quran itu haruslah dapat dipahami oleh manusia, seperti dalam ayatnya yang berbunyi misalnya la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm, tidak tahu takwil ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi istilahnya memang tidak akan mengetahui seluruh isi Al-Quran kecuali orang yang berilmu pengetahuan. Itulah syaratnya. Jadi tidak semua orang bisa memahami Al-Quran itu tanpa ilmu pengetahuan. Dia harus berpengetahuan. Dan itu yang dianjurkan oleh agama, sehingga Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sampai dalam ayat itu dikatakan yang takut, yang tunduk, khusyuk kepada Allah sesungguhnya hanyalah dari orang-orang yang berilmu. Jadi kesimpulannya, ya, kalau Al-Quran itu tidak dapat dipahami makna yang dimaksud oleh Allah yang terkandung dalam Al-Quran, maka sasaran Allah untuk menyampaikan syariat, menurunkan Al-Quran itu sendiri tidak tercapai. Sedangkan Allah menurunkan Al-Quran itu supaya dipahami. Dia harus manusia itu dapat mampu paham. Dan Allah telah menyesuaikannya sesuai dengan kemampuan manusia. Yang kedua, memahami Al-Quran itu tidak sembarangan. Jadi harus mempunyai ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm dalam ayat yang telah saya bacakan tadi. Dia tidak tahu takwilnya kecuali Allah dan orang yang berpengetahuan. Walaupun memang sebagian kaum muslimin mengatakan apa? Tidak tahu takwilnya kecuali Allah. Di koma di situ. Kemudian warasikhuna fil ilm yaquluna, dan seterusnya. Dan orang-orang yang berpengetahuan mengatakan bahwa ini semua dari Allah. Jadi kata sebagian kaum muslimin itu tidak tahu takwilnya kecuali Allah saja. Kalau demikian, maka buat apa Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya termasuk ada yang mutasyabihat? Jadi sasaran agama tidak tercapai, sasaran Al-Quran tidak tercapai. Sama topiknya dengan masalah sekarang ini yang ditanyakan ini. Jadi istilahnya mutasyabihat itu juga dipahami oleh yang mempunyai pengetahuan. Syaratnya memang berpengetahuan. Yang penting intinya dijangkau oleh manusia, kan? Begitu juga makna Al-Quran dalam masalah yang ditanyakan dalam masalah ini, apakah bisa dipahami maksud Allah dalam Al-Quran? Bisa. Sebab kalau tidak bisa, buat apa Allah turunkan kan agama syariat ini? Jadi istilahnya memang dengan syarat mempunyai pengetahuan. Tidak sembarang orang bisa mengetahuinya. Harus belajar giat, ikhlas, dan selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaan pendapat dalam Al-Quran itu boleh, asal satu sama lain tidak saling bertentangan. Jadi itu istilah pengembangan, saling menunjang satu sama lain. Tapi kalau sudah bertentangan, ini yang tidak boleh dilakukan terhadap Al-Quran. Kalau yang misalnya satu mengatakan 2 tambah 2, 4, ada mengatakan 2 tambah 2, 3. Ini mesti ada salah satu yang salah. Tidak bisa semuanya benar. Tapi kalau yang satu menjawab 4, yang satu menjawab 8 bagi 2, 16 bagi 4 umpamanya, itu tidak menjadi permasalahan. Itu merupakan suatu pengembangan dari Al-Quran. Semampu apa manusia itu mengembangkan, atau jadi bisa dikembangkan. Yang penting satu sama lain tidak saling bertentangan. Itulah jawaban yang dapat saya jawabkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.